Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya hari ini kita bisa ketemu dan ya ini kita mau bikin satu video. Tapi sebelumnya yang udah ngeklik video ini terima kasih banget. Semoga bisa menghibur dan bisa menonton dari sekarang sampai akhir ya. Iya benar. Nah sekarang hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini tepatnya di jam ini kita bakal mau bacain Q&A yang ada di UMA. BTW Bang, UMA itu apa sih? Nah jadi buat teman-teman yang belum tahu, khususnya buat teman-teman kita yang muslim, jadi ada aplikasi yang namanya UMA. Di mana UMA ini adalah aplikasi yang membantu kita untuk mempermudah terkait ibadah muslim yang kita lakukan. Seperti ada notifikasi ya mulai dari azan, ada pengingat azan, ada arah kiblat, dan ada beberapa tools lainnya yang bukan hanya menjadi bantuan atau pedoman umat muslim tapi juga bisa menjadi hiburan ya. Iya. Jadi ini bisa disebut sebagai salah satu media sosial yang teruntuk umat muslim. Sebenarnya kalau selain umat muslim lain juga sah-sah aja sih sebenarnya ya. Cuman karena memang di dalam ini banyak unsur-unsur Islamnya, mulai tadi apa pengingat azan, jadi nanti arah kiblat, terus ada arah kiblat, terus ada quotes dari beberapa orang yang mungkin mereka adalah yang ngerti agama ya mungkin ya. Dan ada ustadz juga, ada ustazah juga. Nah, pokoknya UMA sih kalau buat kita sejauh ini seru karena salah satunya ini ada fitur Q&A. Ini emang question and answer ya. Ya. Ini kenapa seru karena kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang dia jadi bentuknya dia nanya di timeline dia sebenarnya ya. Cuman bisa semua orang bisa menjawab, bisa lihat dan kita bisa ikutan jawab juga, kita bantu jawab ya. Nggak jawab juga nggak apa-apa sih. Cuman ya itu salah satu yang membedakan fitur ini dengan media sosial lainnya ya. Langsung aja ya. Oke. Ini ada pertanyaan. Ini nama. Nah, biasanya pertanyaannya dalam bentuk ini ya, apa namanya kalau nggak ada penulisnya? Auto text. Apa auto correction? Bukan. Penulisnya nggak diketahui itu namanya. Oh, unknown. Anonim. Anonim. Ini ada pertanyaan gini. Saya mau bertanya, apakah berdosa seorang istri menolak ajakan suami untuk berhubungan seks dengan alasan karena suami belum dapat pekerjaan? Aduh, berat ya. Iya. Sebenarnya emang hampir sebagian besar pertanyaan di situ. Nggak sebagian besar sih, cuman kebetulan kadang-kadang tuh muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gini gitu yang nyenggol-nyenggol tentang seks dan lain-lain gitu. Oke, langsung aja kita menjawab dengan apa yang kita ketahui dan opini kita aja ini. Oke. Kalau menurut lo gimana, Pan? Jadi ini pasti perempuan ya kayaknya ya. Dosa nggak sih kalau misalnya istri itu nolak ajakan suami, ajakan seks suami karena suami ini belum punya kerja? Gak mau kerja. Tapi menurut gue kan sepengetahuan gue ya, tapi correct me if I'm wrong gitu ya. Anjir, sengit banget. I will correct you if you wrong. Jadi setahu gue kan kalau misalkan kita udah berkeluarga gitu, udah ada suami istri, nah apapun yang diminta oleh si suami itu akan menjadi pahala buat istrinya gitu. Jadi kalau misalkan suaminya minta tolong ini dong, itu dong termasuk juga si seks itu, mungkin kan bisa jadi pahala. Itu pasti jadi ibadah. Iya, kan semua pekerjaan yang kalau udah sah, kalau udah berkeluarga kan apapun yang dilakukan bisa jadi ibadah. Itu menurut gua ya dosa ya harusnya. Kalau menurut gue juga dosa sih karena ini kenapa nggak mau gitu ya kan? Mungkin kan juga enak. Kan mungkin nggak tahu ya. Kan? Mungkin juga enak terus kenapa gitu? Kenapa nggak mau? Dapat pahala lagi. Iya. Menurut lo gimana? Menurut gue kalau ditanya dosa apa enggaknya, menurut gue dosa. Karena yaitu ini adalah salah satu perintah suami, ajakan suami kan. Karena itu tadi yang balik lagi ya. Semua perintah suami itu adalah kewajiban istri. Terus kalau misalnya alasannya karena belum dapat pekerjaan, menurut gue itu aneh ya.
aneh. Ya emang kenapa gitu? Karena kalau udah cinta dan sayang ya harusnya justru saling menguatkan ya. Justru siapa tahu ini kita kan nggak tahu ya, suaminya belum dapat kerjaan karena emang dia yang malas cari kerja atau udah cari tapi belum dapat kan nggak tahu ya. Kalau misalnya suaminya malas kerja, siapa tahu dari situ kan jadi semangat. Dari situ mana? Dari mana? Dari sini. Jadi semangat kan semangat ya. Iya. Dan siapa tahu yang kedua kalau misalnya udah nyari belum dapat, siapa tahu karena ini berhubungan dengan kan pahala. Iya. Jadi dibukakan pintu rezeki yang lain. Iya. Itu. Nah, ini ada pertanyaan nih. Gak tahu sih ini kayaknya anonim ya apa? Gue juga kayaknya anonim semua ya. Iya. Ada pertanyaan di Q&A dalam aplikasi Uma. Pertanyaannya begini. Apa seorang wanita dilarang berfoto dan mengupload? Maksudnya upload ke media sosial, kenapa dan alasannya apa ya? Menurut lo gimana? Kalau menurut gue dia nanya dosa nggak? Maksudnya dilarang nggak sih? Dilarang nggak sih? Seorang cewek itu mengupload fotonya di media sosial. Pastinya dalam konteks Islam mungkin ya. Kalau menurut gue semua itu tergantung pada jenis dan juga niat ya. Kalau yang pertama niat kan kita susah ya, nggak bisa nilai niat itu semua yang tahu cuma dalam diri. Nah cuman mungkin kalau gue sih lebih kepada outputnya aja. Tergantung kalau dia fotonya misalnya upload foto yang layar putih doang buat rapiin feeds. Oh iya bisa tahu. Enggak, misalnya uploadnya ya kayak mungkin dia lagi ketemu sama teman-temannya, kumpul keluarga, menurut gue sih nggak masalah. Itu nggak masalah ya. Kecuali kalau misalkan si ceweknya itu emang sengaja untuk mengumbar, ada yang di belah-belah gitu kan, ada yang bulat tapi bukan tekad, ada yang ya pokoknya kayak gitu ya. Itu kan balik ke niatnya masing-masing. Itu kan ada aja yang niatnya mau. Tapi siapa tahu misalnya upload foto sama teman-temannya tapi niatnya nih gue nih kaya gue nih nongkrong nih di sini gitu. Nah itu beda lagi, nggak tahu ya. Cuman kalau gue sih lebih ke outputnya aja. Kalau lo gimana tuh? Ya itu sama aja sebenarnya. Yang gue bilang ya mungkin banyak niatnya ya. Kalau niatnya yang emang nggak baik gitu, emang sengaja buat nunjukin kelek lah apalah, nah kayak gitu ya jelas tidak baik lah ya. Udah satu, kalau dalam konteks Islam ya dia ngumbar-ngumbar aurat terus dan bisa mancing juga kan buat para lelaki yang kalau imannya tidak kuat melihat sesuatu yang bulat tapi bukan tekad. Itu kan jadi bahaya juga gitu. Itu jadi yang bulat tadi bukan? Nih, pertanyaan selanjutnya adalah, saya perempuan usia 22 tahun, saya selalu iri melihat orang lain menikah dan memiliki bayi. Saya selalu mengkhawatirkan soal jodoh, bagaimana menyembuhkan iri tersebut. Pertama gue agak bingung ya, dia ini udah nikah apa belum ya? Soalnya dia cuma bilang, saya perempuan usia 22 tahun, saya iri dengan orang lain menikah dan punya bayi. Nah, tapi dia juga mengkhawatirkan soal, berarti belum ya? Dia harusnya belum. Kalau buat iri ya sebenarnya, kalau buat gue pribadi, iri itu cara menyembuhkannya gimana ya? Emang harus menyadari sih, harus lihat konteksnya. Kebahagiaan apa aja yang selama ini lo dapet gitu. Jadi kan dari situ mungkin jatuhnya sih emang kita harus ngebandingin juga sih, ngebandingin hidup kita sama orang yang di bawah kita. Maksudnya di bawah tuh ngelihat yang lebih parah dari kita lah. Jangan ngelihat yang bagus-bagusnya dari orang lain. Ya bukan ya, maksudnya itu mungkin salah satu cara yang paling simpel ya. Maksudnya mungkin kalau dia bilang dia iri sama jodohnya, mungkin nih orang siapa tahu pendidikannya bagus ya, karirnya bagus. Jadi itu yang harus dibandingin. Siapa tahu juga teman-teman dia atau orang lain, dia belum punya kerjaan, dia mah susah gitu dari segi ekonomi. Itu yang harusnya. Oh iya, jadi semua orang itu punya kelebihan dan kurangnya gitu. Mungkin dari situ bisa nyembuhin iri. Kalau ini kita coba untuk ganti yang tidak seks ya. Coba kalau lo gimana gue? Kalau menurut gue sih kalau iri itu emang paling susah kan. Tapi benar kata lo, tapi gue lebih setuju sama pendapat lo sih. Yang kalau emang kita tuh harus lihat, kita tuh gak boleh lihat yang dari yang bagus-bagus dari teman-teman kita atau orang lain yang kita lihat kan, yang jadi perbandingan dari kitanya kan. Kita harus lihat juga yang lebih parah dari kita juga ada loh gitu. Makanya sebenarnya. Tapi jangan diledekin ya, udah lihat itu.
Assalamualaikum. Saya mau bertanya, apa hukumnya jika seseorang menyayangi istri orang lain, terus sholat bersama pernah cium tangan saya? Aduh, berarti pasti Terus cewek dong. ada yang komen, Pasti gimana cewek. sih? Itu selingkuh namanya, pakai ditanya. Iya benar sih selingkuh. Iya sih. Cuma kenapa? Maksudnya selingkuhnya ini lucu ya? Dia lagi sholat, jadi kayaknya ini teman kantor kalau menurut gue. Kayaknya ya. Iya, dia sayang sama istri orang lain, terus di sholat assalamualaikum. Salim. Berarti ini selingkuhnya udah cukup lama ini. Maksudnya sampai sholat bareng. Mungkin kalau sholat barengnya mah bisa aja pas lagi ya, pas lagi. Cuma kalau kebetulan. sampai cium tangan antara demen atau mungkin dia guru spiritual. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya yang pasti ini menurut gue sih ya udah salah lah ya. Iyalah. Karena ini kan selingkuh. Iya. Soalnya dinikahin lagi. Coba kita lihat jawaban yang lain juga ada. Mungkin, nah ini ada nih. Ada jawaban lainnya nih, kita bacain jawabannya aja ya. Mungkin Anda kebanyakan makan mecin campur kecap asin. Kalau mau tahu jawabannya, coba minum karbol sebotol biar malaikat mungkar nakir yang jelasin ke antum. Ini gimana? Itu mah ya sebenarnya nggak apa-apa ya. Pertanyaan juga kan mungkin ada yang pertanyaan juga buat lebih ke arah seru-seruan aja kali ya. Bisa jadi kan siapa tahu dia ngarang juga kan buat pertanyaan lebih rame aja. Iya, bisa jadi. Jadi kan kayak gitu. Ini ada lagi nih, ada pertanyaannya kayak gini. Iya. Assalamualaikum, saya mau bertanya, saya pernah berzina, saya pernah berzina, tapi saya tidak menikah dengan laki-laki itu. Saya menikah dengan yang lain. Itu gimana? Kenapa nanya kita ya? Itu harusnya tanya Armada. Iya. Apa Harusnya. Oh bukan. Harusnya. Ini kalau ini yang bisa. yang pasti sih kalau zinanya pasti dosa ya. Parah sih. Terus yang mau tanyain itu gimana tuh apanya itu? Iya. Apa yang gimana? Coba. Kalaupun gini, saya pernah berzina, terus saya menikah dengan laki-laki itu, tetap dosa sih ya. Mungkin nggak tahu ya. Mungkin dengan nikah itu mereka tuh bisa menghilangkan menghapus dosanya. Mungkin. Karena dosa bersama iya sih. Cuma ya kalau dia nikahnya sama beda orang gimana? Ya itu mah mungkin dia nanya gimana Mungkin menurut gua tuh biasanya harusnya kalau di dalam umat tuh Q&A-nya hukumnya gimana ya? Nah, gitu. Kalau pakai kalimat hukumnya kan mungkin di teman-teman di bawah juga bakal ada yang pakai hadis atau kata sahabat Nabi atau gimana gitu. Kalau misalkan dia bilang gimana ya? Ya nggak tahu sih, itu mah masalahnya. Iya ya. Kenapa? Kita yang ngurusin. Nah, ini ada pertanyaan nih. Pertanyaannya gini, bagaimanakah caranya agar kita tidak melakukan masturbasi dalam kesepian? Waduh. Nah, kalau gue dulu nih, gue jawab nih ya. Oke, ini kebetulan gue udah pernah menjawabnya langsung gue jawab pas gue lihat apa sih? Lo udah pernah lihat pertanyaan itu? Udah, dan gue udah pernah jawab. Nah, kalau gue menjawabnya seperti ini. Alihkan pikiran kita dengan melakukan sesuatu seperti cuci motor, mengepel, mukulin sapi sampai jadi abon. Nah, pasti nggak akan kepikiran buat masturbasi. Silakan dicoba. Nah, gue bilang gitu, San. Iya, Tapi benar kalau menurut gue, kalau bagaimana caranya untuk mengalihkan nonton bokep ataupun masturbasi, ya itu. Sok-sok sibuk aja, sok sibuk. Ngapain kayak bantuin babang-babang depan rumah gitu kan, ngobrol sama satpam di komplek gitu. Pokoknya menurut gue mengalihkan aja. Nah, menurut lo kayak gimana? Kalau menurut gue cara itu benar, yang pasti kita harus cari kesibukan lain, apapun itu ya. Tapi yang paling utama itu harus dimulai dari hati. Caranya gimana? Caranya kita taruh HP, kita keluar kamar. Karena jangan, emang sumbernya tuh apa ya? Triggernya tuh emang ada di HP. Itu deh, HP dan ya mungkin makanya tadi dia bilangnya masturbasi di saat kesepian ya. Karena emang apa ya, saat sepi itu kayaknya kalau kebanyakan orangnya. Ini Van ya, kita kembali ke permasalahan asmara ini. Asmara lagi. Minta sarannya, saya sudah punya suami, tapi ada laki-laki yang sayang sama saya. Dia perhatian, selalu mengingatkan untuk beribadah. Tapi dia sudah beristri, lalu saya harus gimana? Ya nggak usah gimana-gimana ya.
Gue pikir kayaknya dia tapi Ya, nggak selingkuh biarin ya. aja gitu ya. Apa? Dia nggak selingkuh kan berarti? Dia cuma minta sarannya. Minta sarannya. Kok minta saran sih? Minta sarannya ya udah. Langkah yang terbaik adalah Tinggalin. Dia udah punya suami kan ceritanya. Tinggal. Ya tinggalin aja. Kalau misalnya ini dia teman, ya itu sih harusnya pemikiran itu. Oh, nggak mungkin ya udah mungkin dia Perhatiannya sebagai teman atau sebagai atasan. Ya kan kadang ada atasannya mungkin. Ini mah. Nah, kalau Lalu pengen saran apa sih emang? Nggak, menurut gue sih kan dia bilangnya selalu mengingatkan beribadah. Tapi dia sudah beristri. Dia si cewek ini udah nikah apa belum nih? Udah tuh kan saya sudah punya suami. Kalau menurut gua mending obrolin sama suaminya. Ih jangan gitu. Enggak, obrolin sama suami dia gitu tuh. Ini cewek kan? Iya. Ini cewek kan ceritanya Oh ya itu benar. Nah, jadi obrolin dulu. Papa nih aku ada yang minta kayaknya. Nah kan dari situ kan apa ya, inti suatu hubungan tuh ya komunikasi. Itu komunikasi, iya benar. Apapun kita jangan sampai mbaknya mungkin takutnya nanti malah suami jadi insecure ya. Maksudnya itu kan kayaknya sih kemungkinan itu teman kantor ya. Jangan-jangan nanti siapa yang gituin kamu? Iya kan nanti langsung datang ke kantornya atau nggak boleh kerja ya kan. Iya. Ya itulah coba dilembutkan hati suaminya ya pelan-pelan, coba dicari jalan keluarnya. Intinya mah emang komunikasi ya. Tapi kitanya juga harus tenang dan jangan ngarep nih, kayaknya mbaknya ngarep ini. Minta saran. Jangan-jangan mbaknya juga kegeeran. Ya. Pede amat. Nah ini ada lagi nih. Ada pertanyaan. Ini mah sebenarnya simple tapi apa ya? Ya pokoknya gini pertanyaannya. Apakah pemabok itu sholatnya sah? Ini agak serius ya. Nah, menurut lo gimana, San? Apa menurut gua dulu? Lo dulu lah. Kalau menurut gua tergantung nih, konteksnya gimana dulu. Kalau misalkan lagi mabuk, ya ngapain sholat gitu. Kalau posisinya lagi mabuk, ngapain sholat gitu. Pertanyaannya tuh cuman, apakah pemabuk itu sholatnya sah? Kalau misalkan dia sholatnya pas lagi nggak mabuk, ya mungkin sah-sah aja ya. Kecuali dia habis minum, habis mabuk, wih tiba-tiba sholat, waduh. Itu kan yang bahaya kan. Menurut lo gimana? Kalau menurut gue, kalau dari kalau di apa maksudnya dari Islam, kira-kira sholatnya diterima apa enggak gitu ya? Mungkin lah bisa. Kalau terima apa enggaknya itu Allah alam ya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu itu kan urusan Allah ya. Cuma kalau menurut gue sah apa enggaknya, setahu gue enggak sih. Karena ketika kita mengkonsumsi alkohol ataupun makanan dan minuman haram itu selama 40 hari pahala kita tertunda gitu. Jadi kita nggak kehitung pahala. Jadi ya salah satu solusinya. Gua salah dong. Ya nggak salah sih. Salah dong. Iya. Ya pokoknya maaf ya teman-teman. Jawaban tadi lebih bagus. Itu katanya doang yang kata guru ngaji. Jadi sebisa mungkin emang menjauhi lah ya. Cuma kalau misalnya mau sholat ya bagus juga. Maksudnya mungkin dia ada usaha lah ya. Mungkin dia belum bisa lepas. Mungkin punya kecanduan adiktif gitu ya sama minum-minuman. Tapi pengen sholat, ya sholat aja. Cuma kalau masalah diterima apa enggaknya mah nggak tahu ya. Gitu loh. Sip. Bagaimana kalau seorang istri menjawab sudah tidak tahan lagi melayani seorang suami dengan jawaban cara saja yang lain, apakah itu berdosa? Mungkin gini, dia udah nggak tahan tapi dengan dia ngejawabnya tuh pakai cara lain aja gimana? Gitu kali ya? Gue mikirnya malah dia tuh udah nggak tahan lagi kan? Bagaimana kalau seorang istri menjawab sudah tidak tahan lagi melayani? Dia udah nggak pengen, dia capek malas, gitu. Udah malas, ngapain dia emang? Melayani ya banyak ya, misalnya hubungan badan ataupun dari sekedar masakin, nyuciin, mungkin dia cuci baju, mungkin ya ada masalah sama suaminya ya. Kalau menurut gue sih, ya itu yang tadi, ini balik lagi komunikasi hubungan gitu. Suami istri kan ya memang diharapkan seumur sehidup sekali gitu, pernikahan itu. Jadi kalau bisa sampai maut yang memisahkan. Jadi kalau ada masalah ya lebih baik ngomongin ya. Iya. Karena apapun kita harus ingat awal-awal dulu mbak sama masnya perkenalan, romantis. Itu dia tuh. Ingat yang lucu-lucu. Jadi sebenarnya dalam hubungan, sengit sebenarnya, tapi emangnya bener San, kalau misalkan dalam hubungan tuh menurut gua ya, emang bener ya kata lo bilang tuh,
harus lihat dulu lah, cari yang manis-manisnya gitu. Jangan cuman yang asem-asemnya doang gitu. Siapa tahu dengan mengingat yang manis-manis kan jadi ke bawah ya mood nih. Iya ya, dulu kan aku kan kayak gini. Ayo. Terakhir mau kan? Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya nanti kita bisa lanjut ke video-video selanjutnya kalau video ini seru. Oh iya. Jadi mungkin kita nilai video ini seru apa enggaknya, mungkin salah satunya dari likes, dari komennya, dari view-nya juga. Ini ya, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ya kalau saya lihat wanita gampang sekali sange? Minta sarannya dong. Sandi, gimana San? Oh gue nih. Gampang sekali. Nafsu ya gitu ya, nafsu langsung pikirannya kemana-mana gitu ya. Gimana tuh San? Apa dia nanyanya apa? Nanya solusinya gitu? Minta saran. Sarannya dong gimana? Misalnya gini nih, mungkin gini nih ya, kalau misalkan gua dijadiin orang yang nanya ini, bro, gua ngelihat kucing. Enggak bercanda. Gua ngelihat si itu. Kenapa gua sange ya? Gitu. Gimana ya? Gua minta saran dong, dulu dong. Nah, lu gimana tuh? Jawabnya. Harusnya apa ya? Ini mah ibaratnya kayak dia suka sama orang ya, cuma ini bukan suka doang, udah tingkat nafsu gitu ya. Kalau menurut gue sih harusnya ditahan, maksudnya jangan sampai si emasnya ini sampai kelewat batas gitu. Nanti karena dia nafsu, suatu saat sampai dia berani melakukan suatu hal gitu. Padahal dia nggak ada hubungan, nggak kenal, tiba-tiba gitu kan. Jadinya yang bahaya, pelecehan atau bahkan pemerkosaan kan. Jadi kalau menurut gue sih harus difikirin ini apa namanya, keburukannya, bener nggak? Bukan, mungkin itu bisa keburukan, tapi kalau gue lebih ke apa namanya, dampak sosial. Misalnya si emasnya karena saking nafsunya kepikiran buat ini ya, gue ajak ke hotel, gue terus gini. Nah harus dipikirin tuh dampaknya nanti. Entah si cewek itu punya pacar apa enggak, maksudnya dari hal yang sepele aja ya. Takutnya nanti gue jalan-jalan, nanti gue digebukin lagi sama ini, sama lakinya, atau dia kalau nggak punya pacar ya gimana ya mikirnya, nggak punya suami, nggak punya pacar, harus mikir takutnya aja sih, takut sama malunya, jangan-jangan nanti gue diginiin lagi, jangan-jangan nanti kalau ketahuan orang tuanya ini lagi, dipikirin yang bikin kita takut aja sih. Jadi bener. Tapi jawabannya jadi serius sekali Anda ya. Tapi kalau menurut gue sih itu, kalau apa ya, kan sange itu kan hal yang tidak baik ya. Ya nggak sih? Sange itu tidak baik kan? Kita sepakat kan kalau sange itu tidak baik kan? Sange nafsu ya? Nafsu. Nafsu ya, maksudnya nafsu, kalimat kata sange itu kan buat nafsunya, buat ngeliat cewek kan? Mungkin nafsu, kalau yang nafsu yang wajar ya itu kan ditahan, ya. Nafsu, semua orang punya laki-laki juga nafsu kan. Tapi kalau nafsunya yang kayak baru ngeliat doang tapi langsung sange kan kayaknya ada yang salah gitu kan. Apalagi sampai yang sempat ada berita orang sampai diapain sih wanita. Orang langsung basuh di depan kosan. Oh iya? Iya. Gua nggak tahu. Padahal naik motor. Itu gimana itu? Kalau kehujanan, PR itu. Iya, kalau menurut gue sih, kalau misalkan udah ada orang sampai tingkat segitu tuh ya, separah itu, harus mikirin buruknya sih. Kalau misalkan gua sange, terus gua berani buat megang sampai gua telanjangin apa dia apa kan gak ada yang tahu ya. Iya, saking nafsunya gitu. Nah harus dipikirin juga, nanti kalau misalkan gua beneran kayak gitu, gua di penjara, nanti nyokap gua nanti sedih, masa anaknya ada yang kayak gitu. Kalau gue tuh lebih kayak gitu, ngelihat dampak buruk di depannya tuh kayak gimana. Gitu, emang sebenarnya mungkin harus banyak lagi ibadahnya. Iya. Salah satu imannya. Nah, salah satunya dengan mendownload aplikasi Uma. Karena bukan gimana ya, bukan gua penjilat. Karena gue sebelumnya belum punya nih aplikasi tentang Islam gitu. Dengan punya Uma, jadi untuk lebih mengingatkan gue sholat, terutama di subuh gitu, karena gue susah kan bangunnya subuh. Kalau ini dan bisa dipilih, misalnya zuhur mau kita aktifin apa enggak, kita bisa setting mana yang harus, misalkan kita mau bunyinya di asar, kita setting asar nanti bakal bunyi lah biar ngingetin kita buat azan asar gitu. Nah itu kan
di rumah juga ada fitur buat baca Qurannya kan lebih enak, jadi bisa didengar itu juga. dia. Nah terus nanti selain itu, nah gue juga senangnya sama Uma nih gara-gara ada media sosialnya. Nah di mana media sosialnya ini ada foto dan video. Nah foto-fotonya itu apa ya? Jadi seru aja gitu. Ada yang tentang ngingatin kalau biasanya kalimat ya, kalimat-kalimat buat apa ya, buat kita lebih lagi lah buat mengerjakan ibadah. Orang kalau nggak diingetin suka jadi lupa ya. Jadi pas lagi baca mungkin kalimatnya menyentuh hati kan kadang kita jadi iya juga ya. Nah gitu. Emang overallnya size-nya juga nggak terlalu gede. Nggak terlalu gede ya. Enteng banget sih kalau menurut gua di HP gua. Bagus. Dan menurut gue ini cukup jadi favorit sih. Iya, Q&A ini ya. Nah, makanya itulah salah satu alasannya kita bikin video ini. Kalau kalian pernah main ACFM, ini lebih seru karena kita bisa menjawab pertanyaan orang gitu. Jadi kita nggak harus nunggu ditanya. Jadi banyak pertanyaan yang bisa kita jawab. Itu jadi kita saling berbagi gitu. Seperti video ini gitu. Mungkin sampai di sini aja. Jadi kalau video ini menurut kalian seru ya tolonglah komennya dan share. Di share juga ke teman-teman yang lain, ke saudara-saudaranya. Di share ke orang tua mungkin, siapa tahu yang butuh aplikasi muslim ini kan. Nggak ada yang tahu ya. Dan saudara-saudara kalian yang hubungan rumah tangganya sedang. Tadi kita yang tanya-tanya. Pokoknya jangan lupa juga untuk subscribe channel ini karena dengan subscribe kalian itu bisa membantu dan menggairahkan semangat kita buat bikin video-video yang lebih semoga sih berkualitas dan menghibur aja lah pasti. Mungkin sampai lagi mau disampaikan? Udah. Oke. Terima kasih buat Uma. Oke deh, sip. Makasih banyak Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.